Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardana Hafiji dengan NIM 333723001. Saya dari Teknik Informatika kelas B tahun 2023. Saya telah membuat suatu program untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Pemrograman. Berikut videonya. Ya, langkah pertama tentunya adalah buka aplikasi tools bantuan untuk menjalankan kode C atau C++. Di sini saya menggunakan C Free. Teman-teman bebas mau menggunakan apa saja, ada Visual Code dan lain-lainnya. Ada developer C, banyak lah pokoknya. Lalu kita masukkan include. Include di sini adalah header atau library. Lalu IOStream. IOStream adalah standaritas input output gitu. Di sini saya pakai yang standar saja ya. Lalu saya harus menggunakan using namespace karena biar agak serakah ya, atau biar agak capek std terus ngetik. Di sini using namespace std itu berfungsi untuk tidak menggunakan ini std cout gitu misalkan. Jadi hanya cout saja langsung, itu pun sudah bisa kalau pakai using namespace std. Kalau tidak pakai using namespace std harus pakai std gitu bedanya. Lalu setelah using namespace std tentunya kita akan bikin integer main. Integer main ini artinya ya tempat kita menjalankan codingan kita. Integer main, langkah selanjutnya ya kita harus bikin menu. Karena tadi kan saya memiliki menu ya di program saya. Kita bikin menu di sini. Cout, selamat datang, ucapan selamat datang di Dealer RD. Oh tadi kapital semua kalau nggak salah ya lupa saya. Selamat datang di Dealer RD. Lalu endline di sini artinya untuk enter gitu, new line atau end line gitu, end line. Lalu biar tampilannya cantik atau gak ribet dilihatnya gitu, saya pakai ini strip. Sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Jadi ya biar ini aja, biar rapi. Saya pakai strip. Lupa. Oh iya teman-teman, jangan sampai lupa ya, ketika mau cout itu harus ada kutip 2. Oke, saya endline. Di sini kita bikin menu pertama. Menu pertama yaitu satu tadi tuh sewa mobil harian. Endline. Lagi yaitu perintah untuk pilihlah menu dengan cara memasukkan 1, 2 atau 3 gitu. Cin. Nah, kalau cin ini berbeda teman-teman sama tanda yang cout. Kalau cout kayak gini nih, kurang dari itu tandanya ya keluar gitu. Kalau cin ini ya masuk gitu. Di sini kita harus cin pilihan. Lupa saya teman-teman. Saya harus integerin dulu pilihan. Integer pilihan. Kenapa harus di integer pilihan dulu? Karena kalau nggak diintegerin atau dideklarasikan, nanti nggak akan masuk, nggak akan ada penginputan seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini kan menunya sudah selesai. Oke, coba kita run ya. Ya, ini tampilan menunya sudah selesai, tapi ketika dipilih 1 ya tidak akan keluar karena pilihan 1 nggak ada, pilihan 2 nggak ada logikanya atau nggak ada algoritmanya gitu. Setelah sudah selesai seperti ini, saya biar enak biasanya tuh bikin menu functionnya atau isi dari menu-menunya tuh menggunakan void. Di sini adalah ya untuk
untuk mencirikan saja biar enak aja dilihatnya dan nggak acak-acakan, saya pakai menu void gitu. Contoh di sini adalah menu 1 untuk mengisi nomor 1 gitu, menu 1 sewa mobil harian gitu. Mari kita bentuk apa isi dari sewa mobil harian tersebut. Oke, yang pertama ya tentunya harus dideklarasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi karena kita bingung mau mendeklarasikan apa, mari kita bikin saja terlebih dahulu tampilan dari menu 1 itu seperti apa gitu. Ini sudah bisa dijalankan nih teman-teman. Kita tinggal masukkan saja, tinggal masukin, aduh kok ke scroll, tinggal masukin menu tinggal masukin void menu pertama yang udah kita bikin ini ke integer main ini. Jadi dipanggil gitu dengan cara kita harus menggunakan if else atau jika pilihan yang sudah tadi kita integer pilihan sama dengan 1, maka panggillah void menu 1 tadi. Menu 1 jangan lupa nih titik koma. Nah, kita coba jalankan ya teman-teman. Ya, seperti inilah tampilannya kan. Menu awalnya tidak ada masalah, lalu kita masuk ke nomor 1. Nah, nanti akan muncul sewa mobil harian, daftar harga sewa mobil harian, jenis kode nomor 1, jenis mobil Toyota Agya, harganya 350.000, plat nomor B013N gitu. Biar terlihat lebih rapi atau terlihat lebih terstruktur, di sini saya akan membuat strip-strip atau garis-garis gitu. Biar kelihatannya rapi aja. Di sini kita masukin garis gini ya, garis lurus. Oke, setelah saya rapihin ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti bisa dijalankan ya tampilannya tuh. Waduh, ada yang error. Saya lupa apa di sini errornya, yaitu adalah belum di integerin. Jadi kita harus integerin dulu. Saya lupa. Integer pilih mobil kata dia. Was not deklarasi, tidak dideklarasikan gitu. Kita tinggal deklarasikan pilih mobil. Terus apa lagi situ? Si out pilih mobil. Oke, udah. Nanti kita akan menemukan deklarasi-deklarasi yang lain sepanjang kita mengcoding gitu. Atau teman-teman bisa siapin terlebih dahulu sih, tapi saya biasanya bikin tampilannya dulu baru nanti bikin deklarasi atau dideklarasikan. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman. Nomor 1 sewa mobil harian. Lalu ketika dipilih ya belum bisa karena belum ada logikanya gitu. Mari kita bikin logikanya di sini teman-teman. If pilih mobil buka kurung dulu. If jika pilih mobil sama dengan 1, maka nah itu teman-teman cara bacanya. Maka akan menampilkan si out minta nama si out nama akan menampilkan, dia akan minta nama, lalu nama ini akan di save di nama, dan nama ini belum dideklarasikan teman-teman. Jadi kita deklarasi dulu ya. Kita deklarasinya pakai string karena nama ini adalah huruf bukan angka gitu, save nya di huruf. Kalau saya ingatnya ya seperti itu, nama ini adalah huruf gitu, jadi save si in-nya di string. Lalu setelah nama si out lagi nick
nicknya berapa. Saya kenapa lupa terus kasih. Saya kurang menambahkan tanda itu. Nah, kadang-kadang sedikit banget ininya errornya gitu, kelupaan, hanya karena kelupaan saja itu sangat ngaruh. Jadi teman-teman harus fokus ya. Ya, lanjut. Saya sudah milih menu 1, lalu kita di sini diminta untuk memilih mobil mana gitu, karena tadi saya baru bikin bikin kode yang mobil yang pertama yaitu 1, kita klik 1. Nah, di sini akan diminta nama, kita masukkan saja nama saya Ardi, lalu nik Sembarang, lalu alamat Tangerang, lamanya 8 hari misalnya. Nah, tapi di sini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum mengkode yang selanjutnya. Selanjutnya di sini kita apa yang telah terjadi ketika sudah sampai memasukkan lama sewa berapa hari gitu. Mau apa lagi yang ditampilkan gitu. Nah, kita masukin deh rumusnya gitu. Harganya berapa nih dari nama-nama mobil-mobil ini, atau dari menu mobil tampilan yang 1. Kan saya lagi bentuk yang if jika pilih mobil yang pertama yaitu Toyota Agya, harganya kan 350.000 ya, kita masukin harga sewa pilihan yang pertama tuh sama dengan 350.000 gitu. Lalu total itu ya total bayar yang harus kita bayar, yaitu harga sewa dikali lama sewa. Nah, jangan lupa teman-teman, harga sewa ini perlu dideklarasikan. Saya lupa. Harga sewa lalu total. Oke, ini juga belum dikasih titik. Nah, setelah itu biar tampilannya bersih atau keren lah gitu istilahnya, kita bisa menambahkan sistem buka kurung koma atas CLS. Nah, sistem CLS ini fungsinya seperti ini teman-teman. Kita pilih 1 karena baru 1. Nah, harusnya kan menu yang pertama ini hilang ya teman-teman, jadi biar kelihatan lebih rapih gitu ya. Nah, karena di menu pertama belum ada sistem CLS, jadi nggak hilang nih yang menu pertama ini teman-teman. Nah, ini harusnya ketika saya klik 1, karena saya sudah memasukkan sistem CLS, maka semuanya akan hilang. Coba kita masukkan. Oh, maaf teman-teman, saya lupa, kita harus menginputkan nama terlebih dahulu. Nama, nik, alamat, sewa asal aja dulu. Nah, seperti itu teman-teman, hasilnya akan hilang gitu, sistem CLS gitu. Setelah itu kita harus bikin logika gitu. Ketika pilihan 1 ini yang keluar itu apa, hasil dari setelah memasukkan nama atau nick dan lain-lainnya itu apa nih yang keluar gitu. Wow, ternyata saya lupa menaruh titik koma dan titik 2 koma. Kita pilih 1, nah akan keluar seperti yang tadi kita buat tadi. Lalu kita pilih 1, diminta nama, lalu nick, lalu alamat sewa 3 misalnya. Nah, kan tertampil hasil seperti ini. Jadi nama penyewanya Ardi, nick, oh ini tipe harusnya nick ya,
Nicknya sekian, alamat yang sudah kita dimasukkan tadi, jenis mobilnya Toyota Agya karena kita pilih nomor 1, lalu harga sewanya sesuai nomor 1, lama sewanya 3 hari yang sudah sesuai diinputkan. Jadi total yang harus dibayarkan yaitu 1.050.000. Kita tinggal memperindah tampilannya saja teman-teman. Nah, jadi setelah saya tampilkan tampilannya seperti contoh tadi, 1 gitu nama, asal aja sewanya 5 hari. Nah, ini tampilannya. Lalu kita buat menu function mobil yang kedua, Daihatsu Alia. Kita tinggal tambahin, ini kan udah selesai nih menu mobil yang pertama. Kita tinggal bikin lagi menu yang kedua, berarti else if dan jika pilihan sama dengan 2, maka enaknya dari program yang saya buat ini adalah logikanya itu sama saja gitu, kita tinggal mengganti shoutnya aja gitu. Jadi kita bisa copy yang bagian atas ini, taruh di pilihan kedua. Jadi tinggal ubah aja harga sewanya menjadi 500.000 sesuai dengan yang nomor 2 ini 500.000 gitu. Lalu di sini kita harus ubah apa lagi, coba tebak. Nah, jenis mobilnya juga harus diubah menjadi pilihan mobil yang kedua itu adalah Daihatsu Ayla. Gitu. Udah bisa deh dirun. Oh wow, ternyata lupa. Saya belum mendeklarasikan pilihan. Harusnya itu kan pakai pilih mobil tadi gitu. Pilih mobil. Ya. Nah, ketika sudah disesuaikan semuanya, kita bisa tinggal run deh. Jadi kan kita cuma ubah harga sewa dan merek mobilnya, jenis mobilnya. Jadi kita run ya. Nomor 1, lalu pilih mobil yang kedua. Nah, sama formatnya, dia minta nama nih, alamat, lamanya berapa hari, dan tampilannya pun sama karena logikanya sama atau alurnya sama. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mau masukkan berapapun mobil di sini, teman-teman nggak akan capek. Jadi tinggal kopas-kopas saja. Tapi di sini yang paling penting adalah kan harganya beda-beda ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai lupa buat ngerubah nama mereknya sama harganya gitu teman-teman. Selanjutnya kita bikin menu void menu yang kedua. Tadi kan sudah dibikin tuh ya. Void menu kedua sama seperti tadi, void menu 2 tutup buka kurung awal. Di sini judulnya adalah jasa jual gitu. Jasa jual mobil. Maksudnya ketika teman-teman mau menjual mobil ini bisa menitipkan ke dealer ini gitu. Jadi ada biaya jasanya gitu, terserah teman-teman tuh berapa biaya jasanya yang teman-teman ambil dari jual mobil tersebut ya. Langsung aja kita contohin ya teman-teman. Deklarasi integer sama string, karena tentunya akan butuh nama yang tadi sama seperti tadi. Formatnya kita copy aja ya, biar simple. Kita copy. Nah, lalu di sini kita ganti. Di sininya kita ganti menjadi merek mobil. Selanjutnya ya kita tinggal bikin menu tampilannya mau seperti apa, sama seperti tadi sih sebenarnya. Perihal layout tuh ya terserah teman-teman mau bikin tampilan seperti apa gitu. Saya samain aja ya seperti
lagi setelah si out lagi kan ini di sini ada harga jasa jual ya. Jasa jual yang harus dibayarkan yaitu sebesar, kita belum bikin logikanya teman-teman. Kita harus bikin logikanya dulu, berapa harga jasa jual yang kita inginkan, yaitu dengan cara jasa jual belum kita integerin ya, saya lupa teman-teman. Jasa jual biasa, jasa jual sama dengan harga jual kali berapa persen yang mau kita ambil dari harga jual ini buat bayar jasa. Misalkan contoh saya tuh yang tadi saya buat adalah 0,2 atau 20%. Nah, baru kita bisa masukin sini jasa jual. Lalu inline, setelah ada jasa jual, total bayar atau total aja deh, total bayar deh biar gak sama kayak di contoh. Total bayar ya kita tinggal masukin menu total gitu. Di sini total sama dengan, kita harus isi dulu logikanya ya. Total ini adalah jasa jual dikurang gak usah dikurang dong. Jadi total ini adalah total yang harus dibayarkan, yaitu adalah jasa jual gitu teman-teman logikanya. Jadi baru kita run. Nomor 2 nama merek tipe teman-teman ya. Jadi saya benerin harga jualnya berapa, misalkan 2 juta contoh tadi ya, 20.000, 100.000, juta. Nah hasilnya seperti itu teman-teman. Kenapa kok nggak rapi kayak contoh sih? Karena ini adalah saya belum menambahkan sistem CLS di sini. Jadi biar kelihatannya rapi ya, atau nggak acak-acakan, kita bisa nambahkan sistem CLS untuk meng-clear biar lebih rapih lagi. Ketika saya memasukkan menu atau memilih menu di sini di clear gitu. Saya lupa pakai ini ya. Nah itu kan enak dilihatnya. Alamat. Nah jadi tampilannya lebih rapih aja gitu ya. Sistem CLS ini fungsinya untuk membersihkan. Lalu sudah selesai void menu 2. Yang terakhir adalah beli mobil. Sebenarnya menu nomor 3 ini adalah bukan menu beli mobil, tapi daftar mobil yang tersedia di dealer RD gitu kurang lebihnya. Kita bikin void menu yang ketiga, void menu 3, lupa buka awal buka. Oke, apa nih yang mau kita bikin di void menu 3 gitu. Kita bisa langsung tampilannya terlebih dahulu, see out, beli mobil gitu. Kan ini kan tampilan menu beli mobil, kita masukin aja judulnya beli mobil, terus daftar harga mobil dan harganya itu kita see out lalu inline. Nah tinggal ketik deh mobil apa aja yang mau dimasukin ke daftar dealernya. Setelah teman-teman bisa Mazda, bisa Mitsubishi, misalkan teman-teman suka Mitsubishi atau punya duit buat beli mobil Mitsubishi, teman-teman bisa masukin di dealer teman-teman.
kayak misalnya Lamborghini. Nah, jadi gini teman-teman, setelah saya rapihkan void menu yang ketiga ini atau menu function yang ketiga sesuai contoh ya. Ini adalah daftar mobil yang tersedia di Dealer Ardi yang saya sudah tampilkan tadi. Lalu kita tinggal masukin saja ke integer main gitu kan, caranya else if, dan jika pilihan kita milih 3, menu yang ketiga, maka menu 3 gitu. Coba kita run ya. Nah ya gitu, ketika masukin 90 gitu, 990 gitu misalkan, menu tidak tersedia gitu, nah harus keluar atau dipaksa exit gitu. Tapi kan tadi di contoh tuh bukan exit gitu, melainkan balik lagi ke awal atau looping ke awal gitu. Teman-teman bisa masukin looping di sini atau exitnya dibuang, tapi dibikin di luar keadaan else ini. Jadi else if-nya udah di end, terus kita tambahin string a. String a di sini ya fungsinya untuk menyimpan huruf. Kita tinggal bikin cout, nanya ke si pemakai program kita, apakah ingin melakukan transaksi lagi. Y untuk yes dan N untuk no gitu. Di sini kita masukin deh sin ke A. Fungsi A di string A ini ya untuk menyimpan jawaban atau inputan dari apakah Anda ingin melakukan transaksi lagi gitu. Ketika jawab if A sama dengan huruf huruf Y, maka go to awal atau balik lagi ke awal. Go to awal, kita harus tentuin juga awalnya di mana. Di sini ya kita bikin awal. Ini beda nih tandanya teman-teman, bukan titik koma melainkan titik 2 gitu. Setelah itu jika tidak atau else, maka exit atau keluar gitu. Di sini saya tuliskan terima kasih deh, seperti contoh, terima kasih, senyum, nice gitu teman-teman. End line. Nah coba kita run ya teman-teman. Ketika kita menginputkan di luar menu, akan muncul tampilan menu tidak tersedia, lalu looping untuk yes, N untuk no. Jika kita masukkan Y, maka akan kembali ke tampilan awal. Jika kita klik N atau ketik N, maka akan exit dan tampil pesan atau cout yang sudah kita tuliskan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.